Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay friends, everybody, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman-teman semua beserta keluarga, ayah, bunda selalu dalam keadaan baik-baik saja, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, bertemu lagi. Kita lanjutkan materi pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, terlebih dahulu sebelum kita belajar, seperti biasa kita harus berdoa, ya. Kita harus berdoa supaya kita belajarnya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecerdasan untuk berpikir, ya, teman-teman, ya, supaya nanti ilmunya cepat diserap sama kamu, cepat ditangkap sama kamu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita berdoa, oke? Ikutin Mister. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita belajar bersama hari ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan materi kita di pelajaran 5. Setelah kemarin libur panjang ya teman-teman, ya. Liburnya lama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita belajar lagi. Kita akan sama-sama belajar apa sih perilaku terpuji yang seperti ada di layar HP kamu. Nah, bagian A memiliki perilaku tawaddu, ikhlas dan mohon pertolongan. Satu, perilaku tawaddu. Apa tawaddu itu? Akhlak mulia. Tawaddu itu artinya rendah hati, tidak sombong. Sebagai anak muslim, kita harus mempunyai sifat tawaddu tersebut. Nah, Allah akan memuliakan orang-orang yang berperilaku tawaddu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau berkata, kita baca artinya, sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawaddu atau rendah hati, karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Jadi ketika kita bersedekah, itu tidak akan mengurangi uang kita, tidak akan mengurangi harta kita yang ada. Semakin bertambah rezeki kita, bertambah uang kita, dan semakin berkah kehidupan kita, karena Allah akan meninggikan kita. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita lanjutkan. Tawaddu itu yaitu perilaku rendah hati, tidak sombong, dan menghargai orang lain. Contohnya ketika kalian belajar bersama-sama di dalam kelas. Nah, misalkan ditunjuk sama gurunya, sama mister, sama miss, siapa yang bisa jawab ini, misalnya seperti itu, mendapatkan reward. Ternyata ada yang bisa, misalnya ada yang bisa satu orang, itu nggak boleh sombong. Oh, aku dapat reward, kamu nggak boleh seperti itu. Nah, itu adalah
contoh tawadu, rendah hati, dikasih kecerdasan, dititipkan sama Allah ilmu, ya, kecerdasan berpikir. Nah, kita nggak boleh sombong karena itu titipan, teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Orang yang mempunyai sifat tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua itu kenikmatan bersumbernya dari Allah. Yang tadi Mister bilang semuanya titipan dari Allah, ya, ilmu titipan, harta kita titipan. Makanya tidak boleh sombong. Dengan demikian tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hatinya rasa sombong karena memiliki sifat rendah hati, ya, bersyukur dan menghargai orang lain, seperti itu. Orang yang bersikap tawadu akan bersikapnya tenang, santuy. Nah, seperti zaman sekarang santuy, tapi jangan santuy ketika ketinggalan pelajaran, itu beda. Jangan tenang ketika kamu belum mengumpulkan tugas, jangan tenang ketika kamu ketinggalan hafalan. Nah, jangan. Itu harus berlomba-lomba belajarnya. Orang yang sikap tawadu akan bersikap tenang, sederhana, bersungguh-sungguh dan menjauhi perbuatan takabur, sombong. Nah, gitu teman-teman. Kita lanjutkan. Halaman 52 baliknya. Perilaku tawadu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan untuk semua orang. Jadi nggak cuma satu dua orang, nggak cuma guru, nggak cuma murid, semua guru punya sifat tawadu, murid juga harus punya seperti itu. Perilaku tawadu akan menjaga amal kebaikan kita jadi ikhlas semua perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita di kelas tidak ingin diperhatikan guru, tidak ingin dipuji-puji guru, semuanya itu kita lakukan untuk mendapat ridhonya Allah, dan memang semua yang kita lakukan itu lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu teman-teman. Mungkin agak sedikit sulit bagi kita untuk selalu menjaga perilaku tawadu, sedikit sulit. Pujian dari orang lain, kepopuleran kita, kecantikan, kegantengan kita, kecerdasan kita dan sebagainya macamnya terkadang membuat kita sombong. Nah, semuanya itu teman-teman, kamu dititipi ilmu, dititipi cantik, ganteng, terus ada harta yang banyak, rumah megah, mobil mewah, itu tidak boleh sombong ya teman-teman ya. Jadi kita harus bersikap biasa saja, bersikap baik kepada semua orang, menghargai semua orang, seperti itu teman-teman. Sebaliknya orang yang tidak berperilaku tawadu adalah orang yang berperilaku takabur, sombong. Nggak boleh. Sikap sombong muncul ketika manusia bersahabat dengan syaitan. Nah, syaitan akan terus berada di hati manusia untuk mengajak perilakunya angkuh, sombong. Aku mah bisa, ini soalnya gampang. Nggak boleh. Walaupun kamu udah bisa, misalnya, soalnya gampang kecil, nggak boleh kamu ngomong soalnya gampang banget dari mister. Nggak boleh. Tetap kamu walaupun dalam hati, ini kayaknya udah pernah bisa nih aku nih. Jadi alhamdulillah aja, bersyukur, alhamdulillah soalnya mudah. Jadi nggak boleh ini mah gampang. Nah, ngomong begitu aja nggak boleh ya teman-teman ya. Manusia bisa menjadi makhluk Allah yang sombong jika melalaikan ajaran dan perintahnya gitu. Mereka beranggapan bahwa apa yang mereka peroleh berkat usahanya sendiri, padahal semuanya itu adalah berhak kehendak Allah, tidak ada campur tangan, seperti itu ya. Semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah, ilmu kita diberikan oleh Allah. Yang kedua, kita belajar perilaku ikhlas. Kita lihat di situ. Ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu hanya karena Allah kita menolong, karena Allah kita membantu, dan tidak ingin dilihat oleh manusia. Itu ikhlas. Perilaku ikhlas bertujuan untuk mencari ridho Allah, bukan yang lain gitu. Makanya kita mau sholat jangan pengen dinilai sama orang tua kita. Misalkan aku sholat duha, nanti dilihat sama bunda, terus dilihat sama ayah, aku rajin. Itu salah. Tujuan kamu sholat duha supaya semakin berkah. Tujuan kamu sholat mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Seperti itu teman-teman. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi, bukan orang lain gitu. Ikhlas merupakan kunci amal soleh. Teman-teman memberikan sesuatu kepada teman, kalau nggak ikhlas percuma.
ya. Jadi harus apapun yang kita kasih, apapun yang kita membantu teman-teman, membantu orang lain, kita harus ikhlas. Semua amal soleh tidak akan sempurna tanpa dilandasi atau di keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ikhlas, teman-teman. Nah, selanjutnya mohon pertolongan. Mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar mendapat kemudahan dalam melakukan sesuatu atau dihindarkan dari keburukan. Apakah kamu merasa bisa hidup sendiri? Tentu tidak. Semua orang nggak bisa hidup sendiri, sekalipun itu orang kaya, duitnya banyak, rumahnya mewah, ya, dan lain sebagainya macamnya, nggak bisa hidup sendiri. Coba hidup sendiri, kalau bisa pasti membutuhkan bantuan dari orang lain, pertolongan dari orang lain. Kita itu selalu membutuhkan pertolongan, terutama pertolongan Allah. Kita minta itu hanya kepada Allah, minta sehat kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, minta ilmu yang banyak yang bermanfaat hanya kepada Allah kita minta. Karena Allah yang menciptakan kita. Tidak boleh memohon pertolongan kepada selain Allah, tidak boleh. Karena Allah satu-satunya tempat meminta. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di surat Fatihah, ya. Hanya kepada Engkau Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau Allah kami memohon pertolongan. Jadi nggak ada yang lain selain Allah kita sembah. Cuma Allah yang kita sembah, dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Gitu, teman. Kita bisa minta pertolongan kepada Allah untuk apa? Nih yang A kita lihat. Yang A kita lihat. So, mohon pertolongan agar dimudahkan dalam memahami pelajaran ini, terutama untuk yang belajar, ya, seperti kita masih belajar. Mohon pertolongan agar dijauhkan dari segala hal yang mengganggu belajar. Itu sifat malas itu digodain setan. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah biar belajar kita nggak diganggu. Mohon pertolongan agar dijauhkan dari bahaya dan kejahatan. Oke. Nah, selanjutnya mohon pertolongan agar selalu diberikan kesehatan, ya. Mohon pertolongan agar dijauhkan dari sifat-sifat buruk. Tugas kalian, kegiatan 1, jelaskan di depan teman-temanmu. Nah, berarti kalian buat video. Buat video yang pilih salah satu, itu ada 3, perilaku tawadhu, ikhlas, mohon pertolongan. Kamu buat video, contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Rustam, aku buat video perilaku tawadhu. Nah, tawadhu itu rendah hati, kita nggak boleh sombong dan lain sebagainya macamnya, seperti yang tadi kita sudah belajar. Yang kedua, perilaku ikhlas. Nah, seperti apa? Seperti yang tadi sudah kita jelaskan bersama-sama. Yang ketiga, mohon pertolongan. Jadi teman-teman buat video, ya, video perilaku tawadhu, perilaku ikhlas, mohon pertolongan. Dipilih nggak ketiga-tiganya, A, B, atau C kamu membuatnya, ya. Yang kedua, uji diri 1, itu diisi juga di buku kamu. Dikumpulkan tugas kalian jam 2 siang. Apabila di rumah belum ada yang mendampingi kamu, dikirimnya boleh sore sampai malam pun bisa tunggu. Yang penting mengumpulkan tugasnya. Oke teman-teman, semangat belajarnya, jangan lupa murojaahnya, jangan lupa bantuin bunda ayah di rumah, jangan lupa selalu murojaah hafalan-hafalan yang sudah diberikan Mister Miss-nya. Oke, semangat belajar, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.